Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat waspada terjadi puting beliung, longsor hingga banjir sebagai dampak dari cuaca ekstrim yang merata di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Lantas apa saja yang menjadi rekomendasi BMKG terkait kesiapan, kewaspadaan atau kesiagaan untuk mencegah terjadinya dampak cuaca ekstrim berkepanjangan ini? Melalui sambungan daring kami sudah terhubung bersama Fahri Rajab, selaku Kepala Pusat Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Fahri, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Halo, ya. Pak Fahri, langsung saja kami ingin tahu dari Anda, kalau data dari BMKG seperti apa, wilayah mana saja yang menjadi perhatian untuk diwaspadai potensi cuaca ekstrim saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang saat ini di bagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim penghujan ya. BMKG memperkirakan, halo, Silakan Pak Fahri. ya halo, ya, ya. Baik. Dari hasil perkiraan di BMKG, rata hampir di seluruh wilayah Indonesia itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Halo, bisa didengar suara Baik, saya? silakan Pak, saya mendengar dengan jelas. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi sampai dengan saat ini memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau ya, Sumatera hampir seluruh wilayah Sumatera, kemudian di Jawa itu mulai dari Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur ya, Bali, NTB, NTT, Kalimantan juga hampir seluruh Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nah ini provinsi-provinsi yang memang kita nilai masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Baik, bencana hidrometeorologi di Indonesia merata ya Pak ya, dari Aceh hingga ke Papua kalau Anda sebutkan dari banyaknya provinsi yang akan dilanda cuaca ekstrim. Tapi kalau kita boleh tahu Pak Fahri, sebenarnya ini kalau kita menyimak ya dari perkembangan yang telah kita dapatkan juga kami himpun bahwa penyebab dari cuaca ekstrim ini terjadi karena memang Indonesia ini berada di daerah pertemuan air dan memiliki penguapan yang kuat. Begitu ya Pak Fahri? Iya betul, jadi kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu bisa terjadi karena beberapa faktor dinamika atmosfer ya. Misalnya dalam skala global saat ini kita masih dipengaruhi oleh kondisi La Nina ya. Kemudian dalam skala regional banyaknya suplai uap air baik itu dari Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik ya. Dan kemudian adanya daerah pertemuan angin ya, daerah pertemuan angin yang dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan. Kenapa ada daerah pertemuan angin? Ini bisa jadi karena memang faktor lokal ya, geografis tempat ataupun faktor regional seperti adanya pusat tekanan rendah, kemudian adanya gelombang-gelombang atmosfer, itu yang mempengaruhi pertumbuhan awan di wilayah Indonesia. Jadi kombinasi antara faktor fenomena atmosfer skala global, regional, dan lokal ini yang berkontribusi terhadap pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia saat ini. Baik Pak Fahri, sederhananya saja Pak Fahri, kalau kita sebagai warga masyarakat awam untuk mengenali cuaca ekstrim ini atau potensi bencana yang akan terjadi kalau kita di pagi hari, apakah benar udara terasa panas sejak pagi hari, kemudian terlihat awan cumulus sejak pagi, terbentuknya awan cumulonimbus, udara terasa lebih dingin dan hujan lebat terjadi tiba-tiba? Ya, jadi kondisi hujan di periode awal musim hujan seperti saat ini ya, cenderung terjadi pada, maksud saya dengan durasi yang singkat tapi lebat gitu ya. Biasanya mulai terjadi hujan itu siang menjelang sore ya, antara jam 2 jam 3, kemudian berakhir di sekitar jam 6 jam 7 malam. Itu tipikal dari hujan di periode awal musim saat ini, awal musim hujan ya. Nah memang tanda-tandanya seperti itu, biasanya pagi justru cerah gitu ya, pagi cerah, udara agak sedikit panas ya, lembab, gerah gitu ya. Kemudian menjelang hujan biasanya akan bertiup angin yang dirasa cukup dingin gitu ya. Nah, itu kondisi yang memang terjadi di periode awal musim hujan seperti saat ini.
Nah, nanti ketika kita sudah masuk puncak musim hujan, di sekitar bulan Desember, Januari, Februari, pola hujannya akan berubah lagi, cenderung bisa terjadi sepanjang hari, walaupun tidak lebat gitu ya, gerimis, tapi mulai dari pagi sampai malam, dini hari itu bisa terjadi. Nah, itu pola hujan di periode puncak musim hujan nanti. Nah, ini yang perlu diwaspadai memang saat ini hujan lebat tapi dalam durasi singkat antara siang hingga sore hari. Artinya bulan Oktober ini hingga bulan November itu intensitas hujannya tidak terlalu tinggi. Lebih banyak aktivitas hujannya terjadi di bulan Desember hingga ke Januari, Februari 2023. Seperti itu ya Pak. Hampir setiap hari akan hujan di bulan Desember hingga Februari mendatang. Iya, jadi puncak musim hujan kita perkirakan antara Desember, Januari, Februari. Itu puncak musimnya ya. Itu ketika kita periode puncak musim hujan, durasi hujan bisa lebih panjang ya, bahkan bisa sepanjang hari hujan terus itu bisa. Nah, tapi sekarang di Oktober November ini kita di periode awal musim hujan, durasinya pendek hujannya tapi lebat gitu ya. Nah, itu juga yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Baik, menjadi kewaspadaan bagi kita semua di tanah air. Pak Fahri, kalau Anda katakan memang aktivitas atmosfer seperti fenomena La Nina akan berlangsung hingga Februari nanti di 2023, tapi kalau kita minta dari Anda rekomendasi apa yang bisa diberikan dari BMKG menghadapi cuaca ekstrim di beberapa wilayah yang ada di Indonesia? Iya, mungkin kita bisa mulai semua dari lingkungan kita dulu masing-masing ya di rumah. Pastikan saluran air siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya. Kemudian dalam skala yang lebih luas, pemerintah baik pusat maupun daerah pastikan sungai-sungai itu dikeruk ya, siap untuk menerima dan mengalirkan air ke laut sehingga tidak terjadi banjir atau genangan. Kemudian pohon-pohon yang udah tua, rimbun itu mungkin mulai dipangkas gitu ya. Dan untuk masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang, persiapkan diri untuk beraktivitas dalam kondisi hujan gitu ya. Pengendara motor mungkin lebih berhati-hati gitu ya. Kemudian siapkan payung, jas hujan, dan yang nggak kalah penting juga tentu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan kita di musim penghujan ini tentu perlu menjadi perhatian juga. Dan yang terakhir tentu terus update informasi cuaca dari BMKG, baik itu di media maupun di website ataupun di akun-akun sosial media BMKG. Baik, mengurangi aktivitas di luar rumah seperti yang juga ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Heru Budi Hartono ya, selaku PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mengimbau kepada masyarakat sebaiknya WFH saja ketika musim hujan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Tapi kalau menjadi perhatian dari BMKG sebenarnya wilayah mana ya Pak yang menjadi perhatian BMKG yang potensi hujannya paling tinggi dan paling berpotensi mendapatkan potensi bencana? Ya, sebenarnya merata hampir di seluruh Indonesia ya. Tapi contoh misalnya untuk Jabodetabek, relatif wilayah selatan itu potensinya lebih tinggi seperti Bogor, Depok ya. Jakarta Selatan itu relatif lebih tinggi potensi hujannya. Kemudian untuk wilayah-wilayah lain ya, Banten, Jawa Barat, ya, itu terutama bagian selatan itu juga potensi hujannya lebih tinggi. Untuk Sumatera, terutama di sisi barat Sumatera ya, itu potensi hujannya juga lebih tinggi. Baik, kalau untuk wilayah timur bagaimana Pak? Kalau tadi sudah dikatakan hanya wilayah Banten, DKI, Jabar hingga ke Sumatera. Kalau wilayah tengah dan juga ke timur bagaimana? Iya, sama Mas. Jadi untuk Bali, NTB, NTT saat ini sudah mulai banyak hujannya ya. NTB terutama di daerah-daerah Lombok ya, kemudian di NTT merata hampir Flores, Pulau Timur ya. Kemudian untuk Sulawesi terutama di Gorontalo dan juga di Sulawesi Tengah itu dalam beberapa hari ke depan potensi hujannya juga ada. Kalimantan merata hampir seluruh wilayah Kalimantan. Baik, fenomena cuaca ekstrim ini selain tadi Anda katakan juga dengan mudahnya kita temui di pagi hari, terasa udara panas di pagi hari, tiba-tiba saja hujan di tengah siang maupun malam. Tapi kalau untuk mengenal lebih jauh terhadap cuaca buruk ini, apa saja ya Pak Fahri di Indonesia? Kalau saya mengutip dari informasi BMKG ini meliputi puting beliung, hujan lebat disertai kilat dan petir, serta juga terjadi hujan es di tanah air. Iya, jadi di periode awal musim penghujan ini memang yang tadi saya sampaikan hujannya durasi singkat, tapi lebat kadang disertai angin kencang, petir ya. Nah itu kalau hujan yang disertai
kilat petir itu biasanya dihasilkan dari awan-awan yang sifatnya konvektif, bentuknya menjulang tinggi gitu ya, menjulang tinggi, padat, gelap, kadang di bagian atasnya itu mekar seperti bunga kol, ya, itu awan-awan yang bisa berpotensi menimbulkan hujan disertai petir, angin kencang, bentuknya seperti itu. Dan BMKG menginformasikan atau memberikan update informasinya itu di laman websitenya BMKG maupun di akun-akun sosial media BMKG. Baik, dengan adanya cuaca buruk tadi tentunya dampak yang akan ditimbulkan besar sekali ya, meliputi banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, dan pohon tumbang hingga jalanan licin. Itu yang menjadi perhatian BMKG untuk kepada warga masyarakat agar waspada selalu ya Pak Fahri. Iya, betul. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan kita adalah dampak dari kondisi cuaca ekstrim ini, itu tadi bencana hidrometeorologis basah ya, seperti banjir, banjir bandang, longsor. Terutama daerah-daerah memang rawan yang terjadi banjir, itu perlu menjadi kewaspadaan kita. Baik, kalau untuk DKI Anda punya himbauan khusus karena kita tahu kalau persoalan banjir menjadi carut marut karena banyaknya permasalahan yang terjadi, normalisasi kali yang masih belum selesai. Apa pesan Anda terhadap ibu kota DKI? Ya, untuk ibu kota, kalau kaitannya dengan potensi hujan yang dapat mengakibatkan banjir, ada tiga hal yang perlu, tiga fenomena yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama adalah hujan di hulu. Hujan di hulu itu di Bogor, Puncak, Cianjur, nah itu juga perlu kita pantau karena air yang mengalir ke DKI kalau dalam jumlah besar tentu bisa mengakibatkan banjir juga. Kedua adalah hujan yang memang terjadi di atas Jakarta. Ya, Jakarta walaupun hujan singkat hanya 2-3 jam, tapi kalau ada di wilayah-wilayah tertentu biasanya juga sudah bisa mengakibatkan genangan. Yang ketiga adalah kondisi pasang naik air laut gitu ya. Nah, ketika air laut sedang pasang, maka aliran sungai yang dari selatan itu sulit akan masuk ke laut di utara Jakarta. Ini tiga hal yang perlu kita waspadai, dan yang lebih waspada lagi kalau tiga-tiga fenomena itu terjadi dalam waktu yang sama. Nah, itu yang perlu menjadi kewaspadaan kita juga. Terakhir saya minta dari Anda nih Pak Fahri, kalau Anda mungkin tahu juga informasi yang beredar bahwa terakhir saya ingin sampaikan bahwa ada mahasiswa IPB yang tiba-tiba terseret arus di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ini sebagai gambaran tentunya ke pemirsa di rumah bahwa kita harus berhati-hati mengenali lubang-lubang yang tidak tahu berada di mana, tapi yang harus menjadi perhatian adalah ke depannya seperti apa ya warga masyarakat untuk mengenali potensi adanya cuaca ekstrim dan juga banjir. Iya, jadi seperti tadi saya sampaikan, terutama masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang ya, apalagi misalnya pengendara sepeda motor ketika hujan, apalagi sudah mulai terjadi genangan, kan kita tidak tahu di bawah air itu apakah ada lubang atau apa gitu ya. Nah, jadi memang persiapkan diri betul ketika beraktivitas di luar ruang. Kalau memang tidak terlalu memahami atau mengenali rute yang kita lewati, sebaiknya mungkin istirahat dulu, menepi dulu gitu ya, berteduh gitu ya, sampai kondisi hujan reda dan juga surut. Kalau ada genangan baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Kecuali kalau memang kita sudah hafal betul rute yang kita lewati gitu ya, di mana titik-titik bahayanya, ada selokan, ada lubang gitu ya. Nah, tapi tetap perlu kita tetap waspada ya untuk beraktivitas di musim penghujan ini. Baik, bisa saya simpulkan dari informasi Anda bahwa yang perlu menjadi perhatian, kenali rute perjalanan, kurangi juga aktivitas di luar rumah. Terima kasih Pak Fahri, waktunya bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Salam sehat selalu Pak Fahri. Terima kasih.